Bapak kenapa? Saya lemas, kepala saya pusing. Bapak ini mau kemana? Pergi ke masjid, mau sholat Duha. Udah sarapan belum tadi Bapak? Belum, tadi tidak sempat buat sarapan. Ada kondisi obat yang Bapak sebutkan ke sini tadi? Tadi ada yang saya minum obat antihipertensi, antidiabetik, nyeri lutut dan obat tidur. Oh begitu Bapak. Mari Bapak saya makan untuk dari sarapan aja dulu ya Bapak. Mari Boleh. Bapak. Lansia yang akan menjalankan ibadah haji atau umroh seringkali memiliki beberapa penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, osteoartritis, dan gangguan tidur. Kondisi ini membuat mereka harus mengonsumsi banyak obat secara bersamaan atau bisa disebut sebagai polifarmasi. Polifarmasi memang diperlukan untuk mengontrol penyakit. Namun, tahukah Anda penggunaan lebih dari 5 jenis obat secara rutin dapat meningkatkan risiko efek samping, seperti interaksi obat dan kesalahan penggunaan. Dalam konteks ibadah haji yang membutuhkan aktivitas fisik yang tinggi, kelelahan, perubahan lingkungan, serta cuaca ekstrim, polifarmasi menjadi faktor risiko serius yang harus diwaspadai. Pak Andi, seorang calon jemaah haji 2026 yang berusia 60 tahun, dilaporkan memiliki riwayat hipertensi, diabetes, dan juga nyeri sendi, dan dia dilaporkan sulit tidur. Pak Andi rutin mengkonsumsi obat. Pagi tadi, beliau mengeluhkan pusing dan juga hampir terjatuh saat berjalan menuju masjid. Oke, jadi Pak Andi ini mengonsumsi amlodipin 10 mg per hari. Terus dia juga mengonsumsi valsartan 80 mg per hari. Habis itu dia juga konsumsi metformin 500 mg 2 kali sehari. Terus kalium diklofenak 50 mg 2 kali sehari. Lalu juga dia konsumsi diazepam 5 mg sebelum tidur. Oke, Pak Andi juga mengaku belum sarapan, tapi sudah mengonsumsi metformin. Oleh karena itu dapat menyebabkan hipoglikemi. Amlodipin dan valsartan juga dapat menyebabkan pusing akibat hipotensi. Oh, jadi kemungkinan Pak Andi itu tadi pusing karena dia hipoglikemi akibat konsumsi metformin, tapi beliaunya nggak sarapan. Nah, tapi ada risiko hipotensi dari obat juga. Baik, ini saya akan evaluasi kembali hipertensi dari Pak Andi, apakah sudah stabil. Nah, kalau misalkan sudah stabil, nanti obatnya bisa di step down dan kita juga edukasi kembali untuk waktu konsumsi obatnya dari Pak Andi. Beberapa obat yang umum dikonsumsi lansia jamaah haji dapat menyebabkan pusing, hipotensi, hipoglikemi, kantuk, atau gangguan keseimbangan tubuh. Contohnya, ada obat antihipertensi seperti amlodipin dan captopril yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah turun drastis saat berdiri. Obat diabetes seperti insulin dan metformin juga dapat menyebabkan lemas dan pingsan apabila gula darah terlalu rendah. Obat NSAID seperti meloxicam dan diclofenac untuk nyeri sendi dapat memicu dehidrasi atau gangguan lambung. Sementara obat tidur seperti diazepam memiliki efek sedatif yang memperlambat refleks dan membuat lansia mudah terjatuh. Ketika efek-efek ini terjadi bersamaan, risiko jatuh meningkat drastis. Bahkan dapat menyebabkan cedera kepala, patah tulang, hingga gagal menjalankan ibadah. Jatuh pada lansia bukan hanya insiden kecil. Pada jemaah haji, jatuh dapat menyebabkan patah tulang, cedera kepala, perdarahan otak, hingga kecacatan permanen. Cedera ini dapat membuat jemaah gagal melanjutkan ibadah. Selain dampak fisik, jatuh juga menyebabkan trauma psikologis, seperti rasa takut untuk bergerak dan ketergantungan pada orang lain. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup serta menghambat kemandirian jemaah.
Lebih jauh lagi, jatuh pada lansia sering menjadi pertanda adanya masalah mendasar dalam pengelolaan obat dan kondisi kesehatan. Oleh karena itu, pencegahan jatuh bukan hanya aspek keselamatan, tetapi juga bagian penting dari keberhasilan pelaksanaan ibadah secara optimal. Pencegahan risiko polifarmasi memerlukan kolaborasi interprofesi. Nah, dokter perlu melakukan medication review untuk melihat apakah ada obat-obat yang digunakan dalam dosis yang berlebihan atau obat-obatan yang tidak perlu digunakan oleh pasien. Apoteker mengevaluasi interaksi obat, waktu minum yang tepat, dan juga memberitahu terkait konseling penggunaan obat yang benar dan tepat. Perawat juga memantau tekanan darah, gula darah, gejala peringatan dini, serta memantau kepatuhan meminum obat. Jamaah harus diedukasi untuk tidak mengubah dosis sendiri, bangun perlahan dari posisi duduk atau berbaring, menjaga hidrasi, menggunakan alas kaki yang tidak licin, dan segera melapor jika merasakan pusing atau lemas. Dengan manajemen obat yang tepat dan edukasi yang baik, jamaah lansia dapat tetap aman, mandiri, dan menjalankan ibadah dengan khusyuk. Polifarmasi perlu dikelola dengan bijak. Konsultasikan obat Anda sebelum berangkat haji. Lindungi jamaah lansia dari risiko jatuh.